tentang tanah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama dari saya. Perkenalkan, nama saya Sultan Santi, nomor 17. Nama saya Ketua Nanda Perkara, nomor 34. Perkenalkan, nama saya Nilu Binta Natasha, saya Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Puna Setiasa, nomor 7. Jadi adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian tanah. Yang kedua, faktor pembentuk tanah. Yang ketiga, sifat-sifat tanah. Yang keempat, jenis-jenis tanah dan persebarannya. Yang kelima, manfaat tanah. Yang keenam, kerusakan tanah. Yang ketujuh, konservasi tanah. Jadi di sini saya akan memberitahu tentang pengertian tanah. Jadi tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya tumbuhan, sebagai penopang tegak tumbuhnya tanaman, serta menyuplai kebutuhan air dan udara. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya yaitu faktor pembentukan tanah. Jadi ada 5 faktor pembentukan tanah. Yang pertama ada iklim, organisme, bahan induk. Yang keempat ada topografi. Yang kelima ada waktu. Jadi yang pertama iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah curah hujan dan suhu udara. Jumlah curah hujan yang berpengaruh terhadap jumlah resapan air dan reaksi kimia yang terjadi di dalam tanah. Yang kedua, organisme. Organisme atau jasad hidup yang berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah adalah tumbuhan. Yang ketiga ada bahan induk. Bahan induk tanah adalah bahan pemula tanah yang tersusun dari bahan organik dan mineral. Bahan induk dapat berasal dari bahan tanah yang terendapkan akibat proses transportasi dan dapat berupa batuan. Yang keempat ada topografi. Topografi yang berkaitan dengan faktor pembentuk tanah adalah tinggi rendahnya lereng yang terbentuk pada aliran tanah. Yang kelima ada waktu. Semakin lama waktu pembentukan tanah, maka semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Tanah yang berasal dari bahan induk batuan keras membutuhkan waktu yang lama untuk pembentukan tanahnya dibandingkan dengan yang terbentuk dari batuan lunak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tentang sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Sifat fisik tanah dapat dilihat langsung melalui mata dan dapat dirasakan dengan sentuhan seperti warna tanah. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang baru diketahui setelah melakukan pengujian, seperti kandungan bahan organik. Sifat biologi tanah merupakan partikel padat berupa makhluk hidup pembentuk tanah seperti mikroorganisme tanah. Yang keempat ada jenis-jenis tanah dan persebarannya. Yang pertama, tanah vulkanis. Tanah vulkanis terbentuk dari material vulkanis. Tanah ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tanah anosol, tanah regosol, dan tanah aluvial. Tanah anosol terbentuk dari abu vulkanis yang mengalami pelapukan dan memiliki ciri-ciri berwarna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan memiliki kesuburan yang baik. Tanah regosol terbentuk dari endapan abu vulkanis baru yang berbutiran kasar dan belum mengalami pelapisan. Ciri-ciri tanah ini berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organik rendah. Tanah aluvial terbentuk dari material hasil erosi yang terendapkan di daerah dataran rendah. Jenis tanah ini belum terbentuk struktur dan tekstur. Tanah aluvial memiliki kesuburan tingkat sedang hingga tinggi, dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Yang kedua ada tanah organosol, tanah organik. Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik. Tanah ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tanah humus. Yang kedua ada tanah gambut. Tanah humus terbentuk dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya yaitu warna kehitaman, tidak menampakkan pelapisan pada profil tanah, tidak bertekstur, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Tanah gambut terbentuk dari pembusukan tumbuhan di daerah yang selalu tergenang air atau rawa, bisa disebut juga dengan rawa-rawa, memiliki ciri-ciri berwarna coklat hingga hitam, bersifat asam, dan unsur hara rendah sehingga tidak subur. Biasanya tanah ini dimanfaatkan untuk lahan kelapa sawit.
Yang ketiga ada tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan dan memiliki ciri-ciri yaitu kedalaman tanah dangkal 30 cm. Teksturnya beraneka ragam, umumnya berpasir, tidak berstruktur, terdapat kandungan batu dan kerikil serta memiliki kesuburan yang bervariasi, dan tanah ini dapat ditumbuhi alang-alang. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. D. Tanah potsol. Jenis tanah ini terbentuk di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Tanah potsol memiliki ciri-ciri berwarna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Tanah potsol umumnya dimanfaatkan untuk pertanian palawija. Persebaran di daerah iklim basah, cuaca curah hujan dari 2000 mm per tahun tanpa bulan kering, dan topografi pegunungan meliputi daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. E. Tanah laterit. Terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah irang meresap mengalir ke dalam tanah, bercirikan warna coklat kemerah-merahan dan tidak berstruktur. Persebarannya meliputi Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. F. Tanah marger. Tanah marger terbentuk dari campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Jenis tanah ini tidak subur sehingga pemanfaatannya terbatas untuk hutan jati. Persebarannya meliputi Yogyakarta, Priangan Selatan, di Jawa Barat, dan lain sebagainya. G. Tanah terra rosa atau kapur. Tanah kapur berasal dari pengendapan organisme laut yang terperangkap oleh proses geologi. Tanah kapur digolongkan menjadi dua, yaitu tanah renzina dan tanah mediteran. Tanah renzina terbentuk dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi, bercirikan warna putih hingga hitam, kedalaman tanah yang dangkal, dan unsur hara rendah. Pemanfaatannya terbatas untuk palawija dan hutan jati, tersebar di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kedua, tanah mediteran. Terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen lainnya. Memiliki ciri-ciri yaitu warna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Dapat dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering dan hutan jati. Persebarannya meliputi pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya manfaat tanah. Tanah tempat manusia berpijak memiliki manfaat yaitu A. Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. B. Penyedia kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur hara. C. Penyedia kebutuhan sekunder tanaman seperti zat-zat pemacu pertumbuhan seperti hormon. D. Habitat biota tanah seperti hama. Yang keenam, kerusakan tanah. Kerusakan tanah adalah menurunnya kemampuan tanah untuk dimanfaatkan yang disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak terkontrol. Penyebabnya A. Faktor alam, erosi, dan tanah longsor. B. Faktor perilaku manusia, kerusakan hutan, tambangan terbuka dan ladang berpindah. Yang ketujuh, konservasi tanah. Konservasi tanah adalah serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi. Metode konservasi tanah dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. A. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah menggunakan tanaman atau tumbuhan yang mengontrol erosi akibat dari air hujan dan aliran permukaan. Ada beberapa cara, diantaranya 1. Penanaman secara berbasis merupakan cara cocok tanam dengan tanaman seling, memotong lereng atau garis kontur. Yang kedua, penanaman berkandang dengan tumpang sari dengan tujuan meningkatkan produktivitas lahan. Yang ketiga, penanaman bergilir dikenal dengan rotasi tanaman, yaitu penanaman secara bergantian dalam suatu lahan dengan urutan waktu tertentu. Yang keempat, reboisasi merupakan penanaman kembali hutan-hutan yang mengalami kerusakan dengan jenis tanaman tahunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua ada metode mekanik. Jadi metode mekanik adalah metode pengawetan tanah melalui pengolahan tanah. Ada beberapa cara untuk melakukan metode ini. Yang pertama, pengolahan tanah menurut garis kontur, yaitu pengolahan tanah sejajar di garis kontur. Yang kedua, pembuatan tanggul atau guludan, yaitu tumpukan tanah yang dibuat memanjang memotong kemiringan lereng. Yang ketiga, pembuatan
pembuatan teras, yaitu membuat teras-teras atau tangga-tangga pada lahan miring dengan lereng yang panjang. Yang keempat, pembuatan saluran air atau drainase, yaitu saluran air digunakan untuk menghindari aliran yang terkonsentrasi sehingga aliran dapat diperlambat dan mengatur aliran air sampai ke sungai. Selanjutnya ada metode kimia. Metode kimia dilakukan dengan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah merupakan sifat tanah yang menentukan erosi. Bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan kemantapan struktur tanah disebut soil conditioner atau pemantapan tanah. Tanah dengan struktur mantap tidak mudah hancur dan pukulan air hujan sehingga air infiltrasi tetap besar dan aliran permukaan tanah tetap kecil. Selanjutnya, diskusi. Sekian presentasi dari kami. Kami akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan dari teman kami yang mereka dapatkan dari PPT yang kami kirim di GC. Jadi pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika tanah mengalami kerusakan? Baik, jawabannya rusaknya struktur tanah akan mempersempit dan hanya dapat ditanami karena produktivitas tanah menurun, produktivitas tanaman juga menurun, pendapat petani menurun. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu kenapa organisme berperan penting dalam pembentukan tanah? Jadi peran penting organisme dalam tanah adalah sebagai decomposer, sehingga organisme ini di dalam tanah dapat melakukan decomposer atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup, misalnya daun-daunan yang jatuh, kemudian ranting-ranting dan jasad hewan yang telah mati. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu ada kenapa tanah dikatakan sebagai penyedia kebutuhan sekunder? Baik, saya akan jawab dari pertanyaan saya. Kenapa tanah dikatakan sebagai penyediaan kebutuhan sekunder? Karena penyediaan kebutuhan sekunder tanaman yang berfungsi dalam menunjang aktivitasnya agar dapat tumbuh optimum meliputi zat-zat aditif yang diproduksi oleh organisme terutama mikroflora tanah seperti zat-zat pemacu tumbuh. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa perbedaan dari tanah litosol dan potsol? Baik, saya akan menjawab. Tanah litosol adalah tanah berbatu. Tanah litosol terdiri dari batuan yang relatif masih keras karena belum lapuk dengan sempurna. Sedangkan tanah potsol adalah jenis tanah yang terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dengan suhu yang rendah. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sesi kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Tanah adalah lapisan terbatas dari litosfer yang terbentuk dari campuran hasil gabungan bahan organik dan bahan anorganik, air dan udara. Selain itu, tanah merupakan lapisan yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penopang tegak tumbuhnya tanaman serta menyuplai kebutuhan air dan udara. Adapun faktor-faktor yang pembentukan tanah diantaranya iklim, organisme, bahan hidup, topografi, dan waktu. Tanah juga memiliki sifat-sifat meliputi sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Selanjutnya akan dijelaskan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Jenis-jenis tanah dibagi menjadi 7 jenis, diantaranya tanah vulkanis yang dikelompokkan lagi menjadi 3 yang meliputi tanah andosol, regosol, dan tanah aluvial. Jenis tanah yang kedua ada tanah organosol yang dikelompokkan lagi menjadi 2, diantaranya tanah humus dan tanah gambut. Jenis tanah yang ketiga ada tanah litosol. Keempat, jenis tanah potsol. Kelima, jenis tanah laterit. Keenam, jenis tanah margel. Jenis tanah yang ketujuh ada tanah terrarosa atau bisa disebut juga dengan kebun, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu tanah benzina dan tanah mediterran. Manfaat tanah yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman, tempat penampungan air dan habitat biota tanah.
Kerusakan tanah disebabkan oleh faktor alam seperti erosi dan faktor manusia, seperti kerusakan hutan. Adapun konservasi tanah yang dibagi menjadi 3 metode, meliputi metode vegetatif, metode mekanik atau teknik, dan metode kimia. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata dan juga kekurangan dari materi kami. Kami tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.